Tim peneliti Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT berhasil menciptakan piranti lunak pengenal wicara berbahasa Indonesia yang dikenal sebagai perisalah. Dengan perisalah, setiap kata yang diucapkan peserta rapat akan disalin menjadi tulisan secara otomatis, runut sesuai dengan waktu bicara, dan diketahui siapa yang berbicara. Perisalah mempunyai fitur penyuntingan sehingga notulis dapat melakukan penyuntingan bersamaan ketika rapat berlangsung tanpa mengganggu penyalinan yang dilakukan sistem di komputer. Lalu sebetulnya fitur-fitur unggulan dari sistem ini apa, Pak Irfan? Ya, jadi seperti tadi Pak Oscar sampaikan, yang pertama kecepatan. Yang kedua keandalan. Oke, baik. Ya kan? Yang ketiga adalah storage, sistem yang disimpan dalamnya, data-data yang disimpan. Tapi yang paling penting kembali lagi adalah saya selalu utamakan kecepatan. Kecepatan itu ya. Apakah memang hanya kecepatan saja, Pak Oscar, yang mungkin menjadi tujuan? Saya ingin menambahkan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Irfan bahwa kita memang untuk security juga sangat concern sekali. Jadi dalam sistem ini kita juga melakukan beberapa otorisasi. Misalnya seorang notulis itu dia hanya bisa mendengar dan mengoreksi, tidak bisa merubah menyimpannya menjadi bentuk risalah rapat dan sebagainya. Jadi ada otoritas-otoritas tertentu yang kita buat berjenjang untuk meminimalkan terjadinya kebocoran data maupun manipulasi data. Kemudian dari sisi datanya pun kami membuat digital signature. Jadi setiap pembicaraan atau setiap ucapan yang dilakukan oleh seseorang itu langsung diberi digital signature. Sehingga ketika misalnya suatu saat data itu ada yang membocorkan keluar, kita tinggal membandingkan saja dengan digital signature kita, apakah masih asli atau tidak gitu kan. Sehingga dengan mudah, oh ini data sudah dimanipulasi, oh ini data sudah dikurangi, oh ini data sudah ditambah dan sebagainya. Semua rekodnya itu ada tuh ya? Ada rekodnya semua, sehingga mudah ditelusur dengan lebih mudah gitu ya. Kapan seseorang itu berbicara, siapa berbicara dan berbicara apa itu semua tercatat sangat runut. Kemudian setiap perubahan yang dilakukan oleh seorang pengoreksi atau notulis pun tercatat gitu ya. Sehingga dia mengoreksi kata apa dari suatu ucapan seseorang itu akan tercatat semua. Berarti sebentar lagi mungkin kita tidak memerlukan seorang notulen dalam satu rapat barangkali. Saat ini mungkin aplikasi yang tercanggih di dunia pun tidak bisa sampai 100% ya. Tahun kemarin terakhir yang dikeluarkan oleh Jepang itu digunakan di parlemen Jepang, itu akurasinya sekitar 84%. Baru 84% akurasi Mereka bervariasi antara 60 sampai sekitar 85% ya. 60 sampai 85%. Ya, dan itu tentunya masih memerlukan bantuan manusia untuk memperbaikinya. Jadi mengoreksi mana yang salah sehingga pada akhirnya ketika dibuat risalah itu sudah dipastikan bahwa suara dan teks itu tidak ada perbedaan lagi gitu ya. Baik. Pak Irfan, apakah alat ini sudah diperkenalkan ke masyarakat secara komersil atau bagaimana? Setelah tanggal 19 kemarin kita mulai langsung melakukan apa yang disebut dengan penjualan secara formal. Baik. Dan dalam kerjasama kita antara INTI dan BPPT, tugas kita salah satunya adalah memproduksi perisalah ini menjadi sebuah alat yang bisa dijual. Kemudian kita juga bertanggung jawab juga terhadap proses instalasi, pengamanan, dan implementasi. Nah, sistem ini sangat menarik karena apa? Karena sistem ini belajar sendiri. Ya, kan? Artinya semakin banyak, kalau misalnya perisalah ini dipakai oleh satu di ruangan rapat, yang pesertanya itu aja, itu aja, itu akan memperkaya daripada kedekatan antara suara dengan teksnya, sehingga kalau suatu saat misalnya pada waktu pertama itu hanya 40% atau 50%, kita di perisalah ini tidak gantian bicara. Baik, jadi ada saling tumpuknya begitu. Nah, ini kemudian bagaimana kita meningkatkan akurasi itu jadi sangat penting. Ada trial and error-nya mungkin untuk mencoba perisalah tersebut di mungkin satu perdebatan atau satu pertemuan sudah pernah melakukan, kalau tadi Pak Irfan mengatakan. Kita juga sudah melakukan itu, tetapi field trial istilahnya, kondisi di lapangan yang sebenarnya di satu institusi yang akan menggunakan itu dengan para peserta yang relatif tidak berubah, itu tentu saja akan lebih bagus. Sehingga memang model penjualan kita, kerjasama kita dan penjualan kita ke customer itu bukan Anda beli, Anda pasang, I wish you good luck, gitu. Tapi Anda beli, marilah kita pasang, kita taruh orang untuk mendampingi, mencari tahu dan memperkaya sistem itu, karena sistem ini akan sangat makin kaya nilainya ketika makin banyak database suara yang masuk. Baik, jadi tentunya dengan kalau tadi dikatakan field trial tersebut akan ada perubahan-perubahan atau penambahan sesuai dengan kebutuhan yang semakin meningkat mungkin Pak Oscar ya di sistem tersebut ya. Ya, jadi seperti tadi disampaikan oleh Pak Irfan bahwa sistem kami ini akan bersifat dynamic ya. Jadi
ketika perisalah ini digunakan dalam suatu rapat di institusi, di mana mungkin setiap orang di situ berbicara dengan cukup bebas dan spontan, dari hasil diskusi kemudian di-retrain ulang sistem perisalahnya, maka dia akan semakin pandai memahami pola-pola tata bahasa yang digunakan di dalam rapat yang dilakukan dalam suatu ruangan atau institusi. Jadi akan semakin pandai. Gitu. Baik, kalau Pak Oscar bisa memberikan sedikit gambaran kepada smart people semuanya mengenai sistem bekerjanya ini seperti apa sih perisalah ini? Sebagai gambaran mungkin kita biasa melihat dalam suatu ruang rapat itu ada mikrofon ya. Kita berbicara kepada mikrofon. Nah, setiap ucapan yang disampaikan oleh seseorang dalam rapat akan ditangkap oleh mikrofon ini. Baik. Kemudian oleh mikrofon disampaikan kepada mikrofon controller. Nah, di sini dilakukan segmentasi. Jadi ucapan seseorang itu akan dipenggal-penggal seolah-olah jadi satu kalimat-kalimat gitu ya. Karena kalau kita berbicara terus sangat panjang sekali, seolah-olah tidak ada jeda, itu akan sangat sulit ya dilakukan transkripsi. Makanya sistem kami secara otomatis akan mencoba memenggal kalimat-kalimat yang diucapkan oleh seseorang berdasarkan jeda. Oh, jadi dari ada sedikit jeda, dia sudah automatically seperti enter gitu ya dalam suatu pengetikan. Nah, dari situ suara itu akan diproses per segmen menjadi teks tertulis gitu ya. Jadi dari suara menjadi teks tertulis, maka akan muncul di layar seorang notulis. Dia bisa melihat di situ, kemudian dia bisa mengklik misalnya suara siapa yang ingin dia dengarkan dan transkripsinya apa yang mau dilihat. Dia tinggal klik, akan terdengar suara, dia bisa membandingkan teks transkripsinya di sisi kanannya. Kalau suara dan teksnya sudah oke, dia akan memberikan tanda centang bahwa ini sudah betul. Kalau ada kesalahan, dia mengoreksi mana yang salah. Cara mengoreksinya? Langsung pada saat itu juga diketik. Oh, bisa? Bisa. Jadi itu langsung diedit betul. gitu? Betul. Itu adalah salah satu keunggulan dari sistem perisalah dibandingkan mungkin sistem sejenis yang ada di dunia ya. Jadi kami juga sebelum membuat perisalah ini, kami melakukan telusur terhadap paten-paten yang mirip dengan perisalah ini, dan kami menemukan bahwa apa yang kami kembangkan ini bisa menjadi suatu terobosan baru dibandingkan aplikasi jenis yang belum yang ada. Jadi kami lebih lengkap dan lebih komprehensif. Ya, Smart People, kita akan jeda dulu sejenak. Setelah itu kita akan meneruskan lagi obrolan kita kali ini. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Iptek Talk.